Muncul doktrin-doktrin yang tidak bisa diterima akal sehat dan sangat merusak akidah, saya pikir. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam, Mi'raj satu malam 70 kali. Astaghfirullahalazim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tadi menghina Nabi, sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak cerita-cerita khurafat yang lainnya. Ada seorang tukang kacang namanya Sulaiman. Ini tukang kacang sangat cinta sama habaib. Kalau habaib minta kacangnya dikasih semuanya. Saking cintanya sama habaib. Man minta kacang, dikasih semua. Man minta kacang, dikasih semua. Satu saat si Maman mati. Begitu Maman mati, lapor ini orang kepada Habib tadi. Beb, Maman mati. Ini Maman ahli maksiat. Ibadahnya berantakan. Datanglah ini Habib. Ngasih surat. Ditaruh di lehernya di belakang mayit itu. Man. Nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, jangan dijawab. Kasih aja ini surat, inti masuk surga tanpa hisab. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkin emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa turunin emas dari langit? Masya Allah, ini goyang apa? Banyak khurafat-khurafat yang mengajarkan. Ya. Nah, ini membuat satu faktor menguatnya saya, keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Muncullah baru tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Muncul apa beliau? Gus Abbas Cirebon Buntet. Saya enggak mengerti ilmu nasab. Tapi saya tidak bodoh-bodoh amat untuk meneliti apa yang diuraikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Beliau bercerita di antaranya bahwa yang namanya Ahmad bin Isa, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai 9 awal itu tercatat di dalam manuskrip kuno. Hanya punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali dan Hasan. Muhammad, Ali dan Hussein. Selama 550 tahun itu sejarah menulis itu. Tiba-tiba di abad ke-9 akhir muncul Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa yang keempat. Enggak usah pintar-pintar amat untuk meneliti, untuk menerima hal ini.
cukup punya akal yang waras, cukup punya akal yang sehat, kita bisa melihat, oh kalau begitu Ubaidillah ini cantol, cangkokan. Kiai Imaduddin tentu saja sebagai seorang kiai, mujtahid bahkan, bisa menjelaskan secara ilmiah bahwa kepalsuan Ubaidillah ini. Saya undanglah Kiai Imaduddin di podcast saya. Kemudian dalam rangka, karena saya saat itu sebagai penengah ingin mencari siapa sih yang benar ini, apakah Ba'alawi, apakah Kiai Imad, maka saya undanglah dari Rabithah Alawiyah sebagai penyeimbang. Saya undang Ustaz Taufik Segaf, tidak hadir. Bahkan saya undang juga Rizik Syihab, tidak hadir. Saya undang juga dari Pekalongan Bapak Lutfi bin Yahya, tidak hadir. Sementara melalui media sosial itu semakin gencar, orang mengkritisi ulama-ulama semakin banyak, semakin bermunculan. Lalu saya undang Profesor Menahem Ali, seorang ahli filologi, ahli sejarah peradaban manusia. Dalam podcast saya beliau menjelaskan bahwa yang namanya Hadramaut, kota Hadramaut itu asalnya dari nama orang yang bernama Hazarmaved. Dia orang dari Kaukasus yang kemudian menjadi Hadramaut. Jadi menurut penelitian secara filologi, orang Yaman ini bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus. Berarti mustahil sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Profesor Menahem Ali. Kemudian saya undang lagi Dr. Sugeng Sugiharto dari BRIN. Beliau ahli ahli DNA itu, ahli genetika. Bercerita panjang lebar secara ilmiah, maka bertemulah istilah haplogrup J1 dan haplogrup G. Mereka menjelaskan, beliau menjelaskan panjang lebar bla 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 bla, bahwa subhanallah, 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 ternyata Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk menjaga kesucian keturunan para nabi. Ternyata DNA-nya itu sudah ditanamkan di dalam setiap manusia. Secara ilmu genetika, haplogrup Nabi SAW adalah J1. Haplogrupnya Ba'alawi, menurut kalau Anda klik di internet, familytreedna.com, familytreedna.com, klik saja, tang, akan keluar nanti ada 180 orang Ba'alawi, sebagian dari Indonesia, itu dari Yaman, sebagian kecil dari Indonesia, itu haplogrupnya adalah G, Yahudi Askenazi. Nah, dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari ayat qauliyah dan ayat kauniyah ini muncullah haqqul yakin, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Begitu juga ketika saya meyakini Ba'alawi bukan turunan Nabi, ayat qauliyahnya adalah dari tesis Kiai Imaduddin Utsman, kemudian dari filologi, dan ayat kauniyahnya DNA. Jelas apa jelas? Oi. Jelas apa jelas? Saya mau tanya, Anda pun yakin tidak bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi? Yakin apa tidak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Biqawmi yaqilun. Kalau makanya Allah selalu mengatakan gunakan akal, afala tatafakkarun, gunakan fikiran, gunakan akal. Nah jadi tambahan lagi keyakinan saya itu dengan berbagai macam arogansi dan khurafat-khurafat yang tadi saya utarakan. Lengkap sudah hakul yakin saya. Nah, kemudian saya ingin berbagi pengalaman. Tempo hari saya dakwah di daerah Jambi, Sumatera Selatan. Tablighul Akbar. Itu kiai-kiai banyak mengatakan, Bang Haji, kami di belakang Bang Haji. Saya pengen sih dia di depan saya, bukan di belakang ya. Ketika saya mengadakan pentas Soneta Group di Banjarmasin, ada satu kesempatan kita berkumpul dengan para pejabat. Salah satu pejabat daerah mengatakan, Bang Haji, saya yakin bahwa sebagian besar rakyat Indonesia sama dengan Bang Haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Kenapa? Karena mereka sejak ratusan tahun melihat fenomena ini. Terakhir dalam podcast saya bahwa kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Ada kuburan-kuburan keramat seperti di Madura, kita lihat di YouTube. Sudah lama sebagai nama orang itu, tiba-tiba ditambah namanya menjadi ada Ba'alawinya gitu. Asegaf. Yang paling trending yaitu KRT Sumo di Ningrat di Semarang, diganti namanya dengan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kuburan-kuburan palsu, Masya Allah. Seluruh Jawa, di Kalimantan, banyak sekali ternyata. Ini ternyata strategi pertama. Untuk memberikan kesan kepada bangsa Indonesia bahwa, itu lihat,
para habaib lah yang datang ke sini dan menjadikan orang-orang Islam ini, menjadikan orang ini menjadi Islam. Oleh karena itu Wali Songo pun diklaim sebagai Ba'alawi.